Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayili rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang Maha menyaksikan, Maha menjaga, ya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Makna-makna dari Al-Muhaimin. Nama Allah Al-Muhaimin ini disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hasr ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Dia adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malik, sang raja yang sesungguhnya, Al-Quddus yang maha suci dari aib dan kekurangan, As-Salam, ya. Di antara makna As-Salam adalah Al-Quddus yang selamat dari aib dan kekurangan. Juga makna As-Salam adalah Dzu Salam yang memiliki keselamatan. Al-Mu'min, ya, yang maha membenarkan orang-orang yang beriman dengan memberikan ganjaran kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Dan juga makna Al-Mu'min adalah yang memiliki keselamatan. Kemudian Al-Muhaimin, Al-Muhaimin yang maha menjaga, yang maha menyaksikan, yang maha mengawasi, ya. Makna pada hak Allah Ta'ala dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, qauluhu al-muhaimin ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wilihi. Ahlu tafsir berbeda pendapat tentang penafsirannya. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka di antaranya Mujahid, Qatadah dan seterusnya, al-muhaimin artinya asyahid, yang maha menyaksikan. Berkata juga beliau, aslul haimanah, haimanah, ya, muhaimin sifatnya adalah haimanah, asalnya adalah al-hifdzu wal irtiqab, itu menjaga dan irtiqab, ya, menunggui, mengawasi, ya, irtiqab, menjaga dan menunggui, menjaga, ya, apa, mengawasi. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas dan wahid wahid, tidak, ya, dan yang lainnya, tidak hanya satu, bahwa makna al-muhaimin adalah asyahid,
yang menyaksikan, yang maha menyaksikan. Ala khalqihi bi a'malihim, ya, yang menjadi saksi atas makhluknya terhadap amal-amal mereka, yang menyaksikan amal-amal mereka. Bimana huwa raqibun alaihim, maknanya adalah huwa raqibun alaihim, dia adalah yang maha mengawasi atas mereka. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadalah ayat yang ke-6, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Juga surat Yunus ayat 46, Allah firman tsumallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah Ta'ala syahidun, dia maha menyaksikan atas apa yang mereka lakukan. Juga surat Ar-Ra'd ayat 33, Allah firman afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, maka yang ya, zat yang mengurusi setiap jiwa apa yang dia lakukan, yang artinya menyaksikannya, menjaga amal-amalannya, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Raqibun alaihim, ya, mengawasi mereka. Qala Asadi rahimahullah, si Asadi rahimahullah mengatakan al-muhaimin artinya al-mutali' ala khafayal umur wa khabayas sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Al-muhaimin artinya yang mengetahui, ya, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tersembunyi, dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, itulah makna al-muhaimin. Maka makna al-muhaimin memiliki banyak makna. Al-hafidh yang maha menjaga, ar-raqib yang maha mengawasi, al-alim yang maha mengetahui, ya, kemudian asyahid yang maha menyaksikan. Itu mana-mana dari nama Allah Al-Muhaimin. Kemudian wa qad wasafallahu tabaraka wa ta'ala kitabahu wa huwal Qur'an bi annahu muhaiminun ala kutubis sabiqah. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati kitabnya, yaitu Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah muhaimin atas kitab-kitab yang telah lalu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Kami telah turunkan kepadamu kitab-kitab, kami telah turunkan kepadamu Alkitab bil haqq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan membenarkan apa yang ada di hadapan mereka berupa kitab, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan kitab tersebut sebagai muhaiminan. Apa itu muhaiminan? Yang menjaga, ya, sehingga, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran itu datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ya, muhaiminan, ya, yang menjaga, yang menjadi hakim. Apa-apa yang di dalam, ya, kitab-kitab sebelumnya yang ada dalam Al-Quran, maka kita benarkan. Dan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang tidak ada dalam Al-Quran, maka itu adalah kebatilan. Jadi apa-apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya kemudian kita dapati dalam Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Maka Al-Quranlah yang menjadi hakimnya, benar tidak apa yang ada di kitab-kitab mereka. Dan apa yang tidak ada di dalam kitab sebelumnya tapi tidak ada dalam Al-Quran, maka itu adalah batil. Imma itu dinasakh, hukumnya dinasakh oleh Al-Quran, atau dia itu sesuatu yang sudah dirubah oleh ahlul kitab.
Ya. Maka Al-Quran sebagai muhaiminan. Fal Quranul Karim hakimun alal kutub min qablihi. Maka Al-Quranul Karim dia adalah hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Faqad jaa bi ahsani ma fiha. Dan Al-Quran itu sungguh datang dengan isi susunan yang lebih baik ya, dari apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa nasakha minha ma nasahu, dan menasah, menghapus ya dari kitab-kitabnya apa yang dinasah di dalam Al-Quran. Wa qassa ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun, dan mengisahkan apa yang tentang Bani Israel ya, banyaknya apa yang terjadi pada perselisihan yang terjadi pada mereka. Fa'adharu takhrifuhum, maka nampaklah takhrifnya mereka. Mereka merubah-rubah kitabnya, maka tampaklah ya, dengan Al-Quran apa yang tidak didapat di dalam Al-Quran ya bisa jadi itu tahrifnya mereka atau sesuatu yang sudah dinasah. Wa adharul haqqu alladhi tadammanathu kutubus sabiqah, dan nampaklah kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya ketika dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menampakkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Atau adharul haqqa alladhi yatadammanathu kutubus sabiqah. Itu maknanya Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Apa yang ada dalam Al-Quran maka itu ahak. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, maka itu adalah batil. Ima karena sudah dinasah, atau ima itu merupakan tahrifnya dari mereka. Maka Al-Quran inilah ya yang menampakkan kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah makna dari nama Allah Al-Muhaimin ya. Tidak lepas dari berapa pengertian tadi. Yang pertama Asy-Syahid atau Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Yang kedua apa? Al-Hafid yang maha menjaga. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Al-Alim yang maha mengetahui. Itu makna-makna dari Al-Muhaimin. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Muhaimin? Buah yang pertama, lima kana min ma'ani Al-Muhaimin annahu asyahid ala khalqihi bima yasduru minhum min qawlin aw amalin la yaghibu anhu min a'malihim al-batinah wad-dhahirah syai'un fa inna hadzal imanu yuthmiru muraqabatallahi azza wa jalla fis sirri wal alaniyah wa yuthmiru al-khawfa minhu wa ijlalahu wa ta'zimahu. Disebabkan di antara nama Al-Muhaimin, di antara makna dari nama Allah Al-Muhaimin, bahwa sesungguhnya dia adalah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, ala khalqihi atas makhluk-makhluknya, bima yasduru minhum apa yang bersumber dari mereka berupa ucapan maupun amalan, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Ta'ala dari amalan mereka, baik yang zahir maupun yang batin ya. Allah maha menyaksikan seluruh makhluknya, apa yang bersumber dari mereka berupa ucapan, perbuatan, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan mereka zahir maupun batin. Maka keimanan ini membuahkan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi buah dari Al-Muhaimin ya, yang maha mengetahui, yang maha menjaga, maha mengawasi, maha menyaksikan. Di antaranya di sini adalah yang maha menyaksikan. Maka ini membuahkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisirri ya, ketika sendirian maupun ketika di halayak ramai ya. Syariatnya rahasia ya, alaniyah ya, nampak. Ini ya, zahir dan batin ya.
wa yuthmirul khaufa minhu wa ijlalahu wa ta'dimuhu. Dan ini pun akan membuahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan membuahkan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buah yang pertama. Buahkan apa saja? Muraqabah, merasa dewasi. Kemudian membuahkan rasa takut, membuahkan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadha syu'ur yusmirul bu'da an kulli ma yushitullahu azza wa jal minal a'mal al-batina wa dhahirah walau dha'ifal abdu wa waqa'a fiha yushitullahu ta'ala wajaba alaihi al-musara'atu fi taubati wal inabati ila rabbih azza wa jal. Ya. Dan perasaan ini, merasa dewasi, takut, muncul pengagungan dan pemuliaan dalam hati hamba tersebut, maka perasaan ini akan membuahkan menjauhi, ya, hamba tersebut akan berusaha untuk menjauhi segala perkara yang mendatangkan murka Allah Ta'ala, dari amalan-amalan batin maupun amalan-amalan zahir. Perkara apapun yang bisa berpotensi mendatangkan murka Allah Ta'ala, maka dia berusaha untuk menjauhinya. Seandainya hamba itu lemah kemudian jatuh pada perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka wajib baginya musara'ah, bersegera untuk bertobat, segera untuk kembali kepada Rabbnya. Ya, kalau dia merasa futur, malas untuk belajar, malas untuk beramal, maka cepat kembali dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan, cepat kembali. Ya. Kemudian yang kedua, walimakana min ma'ani al-muhaimin al-qa'im ala khalqihi bi a'malihim wa ajalihim fa inal imana bihadza yuthmiru mahabbatallahi azza wa jal wa taqarruba, ya, na'am, wa taqarruba ilaihi bi ta'at wal qurabat ta'abbudan lahu azza wa jal wa hubban wal timasan limardatihi wa syukran lahu ala ni'maihi wa afdalihi wa ihsanihi kama yuthmiru tawakkula alaihi wahdah wa tafwidul umur ilaihi. Buah yang kedua disebabkan karena diantara makna al-muhaimin, artinya yang mengurusi makhluknya, mengurusi amal-amal mereka dan ajal-ajal mereka. Allah yang mengurusinya, berikan taufik, diterima amalnya atau tidak. Begitu juga urusan ajal, kapan ajalnya, Allah yang mengurusinya. Maka keimanan terhadap hal tersebut membuahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika dimudahkan untuk beramal soleh, maka itu nikmat, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil kita bisa melakukan amal soleh sekecil apapun kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita masih diberi kesempatan umur, ini nikmat yang sangat besar. Yang ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang ada di kubur. Mereka meminta sekejap saja untuk beramal soleh. Ini nikmat yang sangat besar. Maka ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan mendorong, ya, seseorang untuk taqarrub kepadanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan qurbat, jenis-jenis taqarrub sebagai bentuk ta'abbudan lahu, ibadah kepadanya, hubban karena kecintaan, wal timasan limardatihi dalam rangka mencari keridhaannya, wa syukran lahu dan bentuk syukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerah dan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana hal ini pun akan membuahkan tawakal kepadanya semata. Dialah yang mengurus seluruh urusan hambanya. Wa tafwidul umur ilaihi dan akan membuahkan tafwid, menyerahkan seluruh urusan kepadanya.
Ya, semakin kita tahu tentang Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan, kekayaannya, pengurusannya dan seterusnya, maka kita semakin tahu akan kelemahan-kelemahan kita. Dan mustahil kita bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita kalau hanya bersandar kepada diri sendiri, mustahil. Makanya kita bersandar kepada yang maha mampu untuk mengurusi semua urusan kita dengan sempurna. Al-Wakil, Al-Kafil. Nah, kemudian buah yang ketiga, walima kana min sifatil Qur'anil Karim alladhi huwa kalamullah azza wajal, ya, disebabkan di antara sifat, ya, di antara sifat-sifat Al-Qur'anul Karim, dan dia adalah kalamullah azza wajal, bahwa sifat Al-Quran itu adalah muhaimin alama sabakum minal kutubi samawiyah. Jadi muhaimin, menjaga, hakim atas kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, alati qablahu, yang sebelumnya, liqauli subhanah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Rasul Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, ya, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka berupa Alkitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab samawiyah sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Fa inal iman bihadza, maka sesungguhnya keimanan terhadap hal tersebut, yusmiru ta'dima kitab Allah, yusmiru ta'dima kitabillahi azza wa jalla, wa mahabbatahu wal farha bihi a'dhamal farhi. Ini akan membuahkan pengagungan terhadap kitab Allah, kitab yang luar biasa, yang menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Akan membuahkan kecintaan kepada kitab tersebut dan gembira dengan kegembiraan yang sangat, ya, karena kita diberikan kitab terbaik, kitab yang menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian akan membuahkan hamdallah azza wa jal wa syukrahu ala hidayah ilaihi, membuahkan, ya, pujian atas Allah azza wa jal dan mensyukurinya atas hidayah kepadanya. Makanya diturunkannya kitab ini adalah sebagai rahmat. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifaun lima fis sudur, dan telah datang kepada kalian, ya, syifa, kesembuhan, ya, untuk apa yang ada di dalam hati. Al-Quran ini adalah syifa, obat, ya, penyembuh untuk apa yang ada dalam hati, ya. Tapi ini wasilah, tetap asy-syafi itu hanyalah Allah azza wa jalla. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, Al-Quran sebagai rahmat untuk orang-orang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya kalian bergembira, dan karunia dan rahmat Allah itu wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang bisa kalian kumpulkan, ya. Wa hadza yaqtadil hukma bihi,
wa tahaqquma ilaihi wal amal bihi wa rafdha ma siwa. Dan ini mengkonsekuensikan untuk berhukum dengannya, ya, dan beramal dengannya dan menolak selainnya. Itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Muhaimin, ya. Yang maknanya adalah Syahid yang maha menyaksikan, Al-Hafid yang maha menjaga, maha mengurus, kemudian Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Alim yang maha mengetahui. Adapun Al-Alim, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Nah, ada pertanyaan? Ya, Al-Muhaimin. Ya, akhwat, ada pertanyaan? Ya. Nah, ya. Kekuasaan. Nah, itulah takwil. Itulah takwil. Ya, jadi ketika berbicara sifat itu ada 3 kaidah yang harus dipegang. Pertama, tetapkan maknanya sesuai makna dohirnya. Makna dohir itu apa? Makna yang langsung ma yatabaddar fid dhihni fi awalid dzikri, ketika disebutkan apa yang muncul di benak, nah, itulah makna dohirnya. Tentunya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan yad, tangan. Maka nggak ada seorang pun yang mendengar kata yad, tangan, kecuali yang terbayang apa? Maknanya tangan. Itulah makna dohir. Tapi tangan yang laisa kamitslihi syai', nggak ada satu pun yang semisal dengan, yang berbeda dengan makhluk. Ahlul ta'wil, ya, mereka kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Makanya mereka palingkan maknanya kepada kekuasaan atau nikmat. Itulah yang dinamakan dengan takwil. Padahal hakikatnya bukan takwil, itu takhrif fil makna, merubah makna tanpa dalil. Coba tanyakan kepada mereka, mana dalilnya Rasul mengartikan yad itu dengan kekuasaan? Mana dalilnya? Siapa salaf yang mengatakannya? Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada tidak mereka menafsirkan seperti itu? Pasti nggak ada, karena itu datang belakangan. Ya, itulah yang namanya takwil. Maka ketika datang sifat, maka pegang 3 kaidah ini. Pertama, tetapkan maknanya sesuai dengan dohirnya. Contoh misalkan nisyan, lupa ya. Lupa itu memiliki 2 makna. Yang pertama az-zuhul an syai'in ma'lum. Lupa dengan sesuatu yang sudah diketahui. Itu namanya nisyan. Itu mau bagi makhluk.
Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi nisyan pun memiliki makna yang lain, yaitu at-tark, meninggalkan. Maka ketika firman Allah Ta'ala, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, ketika barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit meskipun dia orang kaya. Ketika dia berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal ketika di dunia aku ini melihat? Maka Allah Ta'ala berfirman, seperti itulah ketika di dunia, ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, engkau meninggalkannya, melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu juga hari ini kalian ditinggalkan, bukan dilupakan tapi ditinggalkan. Maka makna dohir untuk an-nisyan bagi Allah apa? At-tark. Ya, itu namanya makna dohir. Bukan ad-duhul an syai'in ma'lum, bukan itu. Ya. Maka itulah makna dohir. Seperti tadi, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Itu kaidah pertama ya. Tetapkan makna sifat tersebut sesuai dengan makna dohirnya. Yang kedua, ya, jangan samakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ketika Allah punya mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, nah jangan samakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Yang ketiga, putus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. Putus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. Kaifiat itu bentuknya atau tata caranya. Ya, karena untuk mengetahui kaifiat hanya dengan 3 cara. Sudah kita bahas. Apa? Untuk mengetahui kaifiat sesuatu, melihatnya langsung. Ini mustahil bagi kita di dunia. Yang kedua, melihat yang misalnya, padahal Allah nggak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertutup sudah 2 pintu. Yang ketiga, kabar yang benar, sementara Allah dan Rasulnya tidak menceritakannya, tidak memberikan informasi tentang kaifiatnya. Lalu dari mana kita bisa tahu kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika Allah Ta'ala sebutkan dia punya wajah, punya tangan, punya betis, punya 2 mata, maka tetapkan mananya sesuai dengan dohirnya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, mata ya mata, betis ya betis, tapi yang layak dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan samakan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, jangan ya putus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. Ya, kalau tidak, antum tidak memutus keinginan untuk mengetahui kaifiatnya, antum akan terus dibawa oleh setan, dibikin penasaran terus. Ya. Itu ya, itu 3 kaidah untuk ketika menghadapi sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, ada lagi? Dan banyak tafsir-tafsir seperti itu, banyak. Ya. Tafsir-tafsir yang dalamnya itu banyak takwil ya, karena kebanyakan yang menerjemahkan itu Asy'ari ya. Mereka Asy'ari.
Ya, ada lagi? Ada pertanyaan, Pak? Dan apa? Setiap nama ya, setiap pembahasan nama ya dan sifat itu memiliki ibadah yang khusus, ya, baik secara ilmu, ilman, ma'rifatan, wahalan. Secara ilmu dan ma'rifat artinya ya, ketika seseorang itu mengetahui bahwa Allah itu memiliki nama Al-Muhaimin, kemudian kita mempelajari maknanya, ya, bahwa di sana Allah Ta'ala memiliki sifat haimanah, ya. Ketika kita belajar tentang nama Allah Al-Alim, kemudian kita mengetahui bahwa dia memiliki sifat ilm yang sempurna, dan kita meyakini itu semua itu adalah sebuah ibadah. Belum lagi secara halan itu ya tentang asar-asarnya ini. Kita belajar tentang asar-asarnya, apa buah-buah dari mengimaninya, yang itu memberikan pengaruh kepada hati dan suluk, kepada hati dan perbuatan, ya, melahirkan ibadah-ibadah yang lain seperti tadi ya, nama Allah Al-Muhaimin ini melahirkan muraqabah, itu ibadah yang khusus, yang lain lagi, merasa diawasi Allah Ta'ala, ini ibadah yang khusus, merasa takut kepada Allah, kemudian muncul dalam hatinya itu pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ibadah yang khusus. Setiap nama dan sifat itu memiliki ibadah-ibadah yang khusus. Nah, sungguhnya ya ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala ini berlimpah ya, banyak ibadah-ibadah hati, dan pengaruhnya terhadap hati juga pengaruhnya terhadap perilaku ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada Pak terusan Pak? Mangga. Iya. Tangan diartik. Itu takwil namanya. Menurut nggak boleh. Oh iya, itu karena kebanyakan yang menulis tafsir itu dari Asy'ari di kita itu. Yang mereka itu muawil, mereka itu orang-orang yang biasa mentakwil. Takwil itu secara bahasa itu tafsir. Makanya kalau kita baca tafsir-tafsir ulama-ulama terdahulu seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, biasanya wa ta'wiluhu artinya tafsiruhu. Jadi takwil maknanya tafsir sebetulnya. Mereka menggunakan istilah ini untuk apa? Agar supaya mudah diterima oleh manusia. Padahal hakikatnya itu tahrif. Tahrif itu merubah makna. Tahrif ada dua, tahriful lafzi, ada tahriful maknawi. Tahriful lafzi itu merubah lafad, seperti orang-orang Jahmiyah merubah firman Allah Ta'ala wa kalamallahu Musa taklima. Di sana Allahnya itu rofa kan? Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Musa, benar-benar berbicara langsung kepada Musa. Mereka rubah, bukan Allahu jadi Allaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kalamallaha Musa taklima, maka maknanya menjadi Musa berbicara kepada Allah. Dan apa? Mereka menolak Allah berbicara kepada Musa. Harokatnya diganti Pak. mereka rubah harokat sehingga Allah menjadi maf'ul. Jadi Musa berbicara kepada Allah gitu. Kalau Musa berbicara kepada Allah, setiap kita ini berbicara kepada Allah.
yaitu tahrif lafdi namanya. Kalau tahrif maknawi itulah yang dinamakan takwil oleh mereka. Dirubah maknanya. Kalau tangan ya tangan. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tentunya Allah yang lebih tahu. Apa yang menghalangi Allah untuk mengatakan kekuasaan? Ya, apa yang menghalangnya? Kenapa kemudian Allah mengatakan dengan tangan? Apa yang menghalangi Allah Ta'ala? Kemudian ada tidak dalil dari Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa makna yad itu adalah kekuasaan. Mana? Gak ada dalilnya. Mereka nggak bisa mendatangkan dalilnya. Karena memang nggak ada seperti itu. Itu namanya merubah makna zahir kepada makna yang lain. Itu harus ada dalil. Mana dalilnya? Merubah tanpa dalil itu namanya tahrif. Apanya? Iya, bahwa Allah itu punya tangan, tapi tangannya laisa kamitslihi syai', nggak ada suatu pun yang semisal dengannya. Memang itu yang benar. Itulah yang benar. Makanya dalam Asy-Syura ayat 11 itu Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka baca seluruhnya. Orang-orang Mu'attilah, orang-orang Mu'awilah, mereka hanya membaca sampai laisa kamitslihi syai', titik tapi kadinya. Harus dilanjutkan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan kata para ulama, kenapa Allah pilih dua sifat ini, sami dan basir? Karena kebanyakan makhluk itu memiliki dua sifat ini, mendengar dan melihat. Tapi Allah sudah jelaskan bahwa Allah juga asami abasir sama. Tapi sebelumnya Allah sudah sebutkan laisa kamitslihi syai'. Maka di sini diambil sebuah kaidah, al-ittifaqu fil asma la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Allah sami'un basir, dalam bahasa Arab orang yang mendengar dan melihat sama tulisannya tak itu. Sama. Cuman ke orang terjemahan jadi maha mendengar, maha melihat. Untuk apa? Membedakan antara Allah dengan makhluk. Padahal dalam bahasa Arab nama sami'un basirun itu sama-sama ya. Itu isim fa'il atau sigum mubalaghah untuk yang mendengar dan yang melihat. Jadi kalau kita secara utuh memahaminya, itu kita akan paham. Ya. Allah sebutkan bahwa dia maha mendengar, maha melihat. Dia mendengar dan melihat. Begitu juga dengan makhluk. Kebanyakan makhluk itu memiliki dua sifat ini, mendengar dan melihat. Akan tetapi mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maka sama sekali di semua nas Al-Quran dan kitab dan As-Sunnah, semua yang berbicara tentang Allah Ta'ala itu namanya, ketika kita menetapkan Allah itu mendengar, Allah punya wajah, punya tangan, kita mengisbat, menetapkan apa yang Allah kabarkan. Sekaligus di sana ada tanzih, mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Jadi dalam isbat itu mengandung tanzih. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menetapkan dirinya itu memiliki sifat sam'un, sifat basor. Tetapi sifat sam'un dan basornya itu ditanzih, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Kalau mereka tidak memahaminya bahwa nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu mengandung makna tasbih. Kenapa? Kalau mereka menetapkan, mereka tidak menyertakan dengan tanzih. Maka mereka menganggap itu, kalau kita menetapkan berarti itu mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak menyertakan ketika isbat itu tanzih. Di situ. Maka bagaimana orang yang kemudian menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala? Mereka tidak akan merasakan lezatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kenal mereka. Kering hatinya. Sebagaimana kita. Setiap kali kita membahas nama dan sifat, kita mengambil banyak pelajaran,
melahirkan ubudiyah yang khusus yang lain. Seperti tadi kita membahas tentang Al-Muhaimin, maka ini mendatangkan ibadah yang lain, di antaranya apa? Muraqabah, khauf kepada Allah, takut kepada Allah, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, melahirkan tawakal, mahabbah, ya. Lihat bagaimana ini, ya, berlimpah dengan ibadah-ibadah hati dan akan berdampak kepada suluk, ya, kepada amalan zahir dan juga suluk perilaku. Ya. Maka nikmat yang besar setelah kita menapaki manhaj salaf, ya, di dalam beragama ini, terutama pada perkara yang paling penting, pokok keimanan kita, yaitu ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok keimanan, pokok keimanan. Dan pembahasan tentang asma wa sifat ini satrul iman, setengah iman. Pokok keimanan adalah keimanan kepada Allah, dan keimanan kepada Allah ini tauhid mentauhidkan Allah itu terbagi dua, tauhid ma'rifat wal isbat dan tauhid al-qasd wal iradah. Ini berbicara tentang asma wa sifat, maka masuk di dalam pembicaraan tentang rububiyah, perbuatan Allah Ta'ala. Ini setengah iman. Makanya dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, ketika berbicara tentang keutamaan mempelajari tauhid asma wa sifat, beliau menyebutkan keutamaan pertama, tauhid asma wa sifat satrul iman, setengah iman. Sementara keimanan yang lainnya, iman bi malaika, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, itu cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya itu. Ya. Maka tidak ada yang paling mendongkrak keimanan seseorang melebihi mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Nah, tolong. Semoga Allah melimpahkan kepada Ustaz berkah. Izin bertanya Ustaz. Iya. Kita kan, atau saya yang nggak tahu bahasa Arab. Ketika saya atau kita tahu suatu sifat yang mengagumkan gitu, bolehkah kita menetapkan sifat itu ada juga pada Allah tanpa kita tahu ada dalilnya atau tidak gitu? Ya. Gimana Ustaz? Untuk nama dan sifat itu wajib ada dalilnya. Nggak boleh kita, karena hakikatnya Allah Ta'ala itu adalah gaib mutlak. Gaib mutlak. Kecuali nanti bab ikhbar, ya. Ada bab tersendiri. Bab ikhbar itu mengabarkan tentang Allah Ta'ala. Itu nggak perlu dalil. Selama itu tidak mengandung sifat aib dan celah, maka itu boleh. Seperti terjemahan yang ada itu bab ikhbar namanya. Nggak ada namanya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, itu nggak ada. Mana dalilnya? Padahal nama sifat itu harus ada dalil. Cek sunan kudu aya rengkolna. Makanya definisi tauhid asma wa sifat disebutkan Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi adalah tauhidullah atau ifradullah fi asma'illahil husna wa sifatihil ula al-waridati minal kitabi wa sunnah wal imanu bi ahkamiha bi ma'aniha wa ahkamiha.
Tauhid asma wa sifat artinya apa? Mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Al-waridati minal kitabi wa sunnah. Ini sudah dibikin apa? Kerangkanya yang datang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Nggak boleh dari yang lain. Karena kita tidak tahu tentang Allah kecuali min babil khobar. Allah yang mengabarkan tentang dirinya, kita nggak tahu tentang Allah kecuali Allah mengabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran atau melewati lisan Rasulnya dalam sunnah. Nggak ada yang lain. Nggak boleh dengan kias, nggak boleh. Laisa majalil akal, ini bukan medannya akal. Akal ini terbatas, kita nggak tahu apa yang layak bagi Allah Ta'ala. Jangankan tentang Allah, tentang makhluknya saja, ruh. Kita nggak tahu, akal kita udah mentok sampai situ. Ruh itu dekat dengan kita, ada bersama kita, akal kita mentok sampai situ, nggak bisa. Surga saja ada tuliba dia solihin mala ain ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi basar. Aku siapkan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Sehebat apapun kita membayangkan surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bisa bayangkan. Lemah akal kita itu. Itu baru surga makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Akal kita ini laisa majalil akal, bukan medan akal ini. Maka sumbernya al-waridati minal kitab wa sunnah, yang datang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Titik sampai situ. Kemudian para ulama membuat kalau kita bikin bulatan-bulatan lah dalam masalah pembahasan tentang asma wa sifat. Bulatan yang paling kecil ini berbicara tentang asma. Nama ini adalah pembahasan yang paling sempit dalam masalah asma wa sifat. Kenapa? Harus ada datang lafadznya. Allah menamai dirinya dengan nama tersebut. Kalau Allah tidak menamai namanya dengan nama tersebut, gak boleh kita menamai Allah dengan nama apapun. Menurut kita bagus, akal kita itu lemah. Allah yang lebih tahu. Makanya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah. Husna itu bentuk mu'anas dari ahsan, yang terbaik. Dan kalau isim tabdil tidak diikuti oleh min, menunjukkan superlatif. Ya. Super, nggak ada yang lebih bagus lagi dari apa yang Allah namai diri. Allah lebih tahu. Ya, ini lebih sempit. Nah, pembahasan yang kedua yang lebih lebar tentang sifat. Tidak semua sifat itu jadi nama, tapi semua nama mengkonsekuensikan sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ketika Allah mengatakan Allah Sami'un, berarti mengandung sifat Sam'un. Basirun mengandung sifat basor. Alimun mengandung sifat ilm. Seperti itu. Semua nama mengkonsekuensikan sifat, tapi tidak semua sifat mengkonsekuensikan nama. Contoh Allah berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairu makirin. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka. Wallahu khairu makirin, Allah sebaik-baik yang membalas makar. Kalau diterjemahkan langsung, Allah sebaik-baik pembuat makar. Masya Allah. Gak boleh seperti itu. Karena makar itu ada dua jenis. Ada makar yang bersumber dari kedoliman, ini dinafikan dari Allah Ta'ala. Ada makar yang itu membalas makar orang yang berbuat makar kepada wali-walinya, maka itu menunjukkan kesempurnaan. Karena makar itu adalah hendak berencana untuk mencelakai, memberikan mudarat, menjatuhkan seseorang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Itu namanya makar. Maka tatkala mengetahui bahwa ini adalah bentuk makar, kemudian membalas dengan makar yang lebih hebat, ini menunjukkan kesempurnaan. Maka kalau dikatakan Allah ini mengatakan Allah di antara perbuatan Allah Ta'ala membalas makar, berarti Allah memiliki sifat makar. Perlu dirinci, makar yang mana ini? Gak bisa kita benarkan begitu saja, harus dirinci makar yang mana ini. Kalau makar yang pertama yang didasari oleh kedoliman, kita nafikan ini dari Allah Ta'ala. Tapi makar yang kedua artinya membalas makar musuh-musuh Allah kepada wali-walinya, maka kita tetapkan. Tapi nggak boleh kita menetapkan Allah memiliki nama Al-Makir.
Makanya Allah nggak pernah mengabarkan dirinya dengan nama Al-Makir, nggak ada, mana lafadznya. Maka semua nama mengkonsekuensikan sifat, tapi tidak semua sifat tidak setiap sifat mengkonsekuensikan nama. Maka sifat itu lebih luas, dan sifat itu terkadang, kalau nama itu biasanya dengan isim fa'il, sighah mubalaghah isim fa'il, ya. Kalau sifat terkadang dengan fi'il, terkadang dengan sifat itu sendiri, seperti sifat wajah, sifat tangan, Allah sebutkan langsung sifatnya, atau dengan fi'il, dan fi'il itu menunjukkan sifat. Ini pembahasan yang lebih luas. Ada pembahasan yang lebih luas lagi, bab akhbar namanya, bab khobar. Jadi mengabarkan Allah Ta'ala seperti yang antum sebutkan tadi, mungkin itu bab khobar namanya, ya. Yang itu nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka nggak boleh diyakini sebagai sifat, nggak boleh, karena sifat harus ada dalil. Tapi kita ini mimbabil akhbar namanya, atau ikhbar, mengabarkan tentang Allah Ta'ala. Termasuk bab ikhbar, semua terjemahan itu masuk bab ikhbar, ya. Tapi ingat, jangan sembarangan ini pun. Ketika bisa mengatakan Allah maha keren, wah ini nggak bagus, nggak benar ini orang. Karena keren itu bisa disebutkan kepada sesuatu yang positif, juga pada sesuatu yang negatif. Nggak boleh itu. Kan berarti kemudian kita bebas? Tidak. Ada dawabitnya. Di antaranya nggak boleh mengandung sifat yang mengasumsikan perkara yang kurang atau aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terbaik apa? Kabarkan tentang nama dan sifatnya yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang selamat, ya. Dan itu masuk ke dalam ilhad di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memalingkan, ya, menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dengannya. Dan orang Nasrani itu jatuh di sana. Mana dalilnya dia menyebut Allah dengan Bapa? Ilhad itu, menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Ilhad. Nah, ya. Al-Muhaimin, ya, yang terkait dengan ini, ya, karena dia mengandung 3 makna, ya, 4 makna, ya. Yang pertama asyahid, yang maha menyaksikan, ini lebih kepada mendatangkan takut, ya, syahid. Kemudian al-hafid, ini yang maha menjaga atau yang maha memelihara. Maka ini boleh untuk apapun, termasuk nanti di antara buahnya tadi tawakal, karena dialah yang mengurusi semua urusan kita, sementara kita lemah dari berbagai sisinya, ya. Ini boleh kita meminta berbagai urusan, ya, semua yang terkait dengan urusan kita. Kemudian tadi maknanya adalah ar-raqib, yang maha mengawasi. Kemudian al-alim, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yang dia ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Mungkin dari sisi itu, ya. Dan ini termasuk nama-nama yang itu kembalinya kepada isim jalalah Allah, jadi lebih kepada pengagungan, pemuliaan. Berbeda kalau misalkan Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Muqit, nah itu kepada rububiyah, Rob, nama Allah Rob. Maka itu biasanya yang banyak digunakan meminta itu biasanya. Atau kalau kita tidak tahu mana yang tepat, dengan Rob saja, ya Rob, nah itu sudah cukup untuk semua urusan, semua perbuatan Allah Ta'ala, ya. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Muqit. Adapun nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Mannan, ya, Al-Wadud, terus Ar-Rauf. Nah itu kembalinya kepada nama Allah Ar-Rahman, ya. Pernah kita bahas 3 nama besar yang nama-nama Allah kembali kepadanya. Al-Muhaimin, Al-Majid, ya, yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Al-Azim, ini kepada isim jalalah Allah, ya. Ya, biasanya kalau untuk permintaan itu di 2 tadi, ya, kembali kepada Rob atau kembali kepada
Ar-Rahman. Meskipun boleh-boleh saja ya kita, terutama isim jalalah Allah ya. Ini di antara ya, ini merupakan nama yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang apabila Allah diseru dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila Allah diminta dengan nama tersebut niscaya dia akan memberi. Makanya ini rahasianya kenapa banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma, artinya ya Allah. Itu lebih afdol untuk segala macam permintaan. Ya sekolah ya. Cuma tadi dibahas juga apa? Bahwa di antara sifat Al-Qur'anul Karim juga adalah muhaimin ya, muhaimin. Sebagai hakim, sebagai penjaga atas kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada ya kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.